Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Kali ini kita akan belajar penilaian subtema 2 tema 1. Silakan buka LKS kalian halaman 54. Bu Yuli akan menjelaskan latihan-latihan soal, nanti anak-anak bisa mendengarkannya, kemudian silahkan dijawab di LKS kalian, oke? Lanjut nggih. Sekarang untuk mapel PKN yang pertama. Tujuan diadakannya musyawarah yaitu tujuan musyawarah itu tentunya adalah untuk mencapai mufakat. Jadi untuk menghasilkan suatu keputusan bersama seperti itu. Nomor 2, dengan menerima dan melaksanakan keputusan bersama, kita telah mengamalkan Pancasila sila ke-4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh umat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ada kata musyawarat, itu adalah inti dari musyawarah. Lanjut nomor 3, pendapat Udin tidak diterima, maka sikapnya Udin. Jika pendapat kita tidak terima, sikap kita yang baik adalah tetap menerima keputusan dengan lapang dada. Oke, nomor 4, keputusan dengan suara terbanyak disebut juga dengan voting atau pengambilan suara terbanyak. Lanjut nomor 5, dalam bermusyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama atau kelompok. Nomor 6, kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk pengambilan keputusan yang disepakati bersama. Itu adalah pengertian dari musyawarah. Lanjut nomor 7, dalam melaksanakan keputusan bersama ada asas-asas yang harus intinya dalam musyawarah itu kita harus menerapkan 2 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kekeluargaan, kemudian yang kedua adalah prinsip gotong royong. Ini yang harus selalu diingat-ingat dalam bermusyawarah. Lanjut nomor 8, setiap keputusan bersama yang telah disepakati harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Oke. Lanjut nomor 9. Tuliskan 5 dasar yang harus diperhatikan dalam musyawarah. Dalam musyawarah itu kita harus memperhatikan 5 hal. Yang pertama itu adalah kebebasan. Artinya di dalam bermusyawarah itu kita bebas mengeluarkan pendapat. Makanya kita selain kebebasan, karena ada kebebasan makanya kita harus menghormati atau menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah persamaan hak. Jadi di dalam bermusyawarah setiap anggota itu memiliki kesamaan hak untuk mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Kemudian prinsip dasar lainnya adalah rasa tanggung jawab, yaitu rasa tanggung jawab dalam menjalankan hasil keputusan dari musyawarah. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah kebersamaan. Di sini ya nak, Bu Yuli nulis di sini nggih. Kebersamaan sesama anggota musyawarah seperti itu. Nomor 10, apa saja manfaat melaksanakan keputusan bersama secara kekeluargaan? Kalau dalam musyawarah dilakukan secara kekeluargaan, maka akan tercipta kerukunan. Nah, ini adalah bahasan dari Bu Yuli untuk mapel PKN. Selanjutnya kita akan membahas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Di sini ada teks bacaan, nanti anak-anak bisa pahami. Bu Yuli langsung saja ke nomor 1 ya. Ide pokok pada paragraf pertama. Oke, paragraf pertama di sini menerangkan tentang hewan yang berkembang biak secara vivipar. Itu adalah kalimat utamanya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah A. Perkembangbiakan hewan secara melahirkan atau vivipar.
Nomor 2, kalimat utama paragraf kedua terletak. Paragraf kedua di sini ya. Di situ menjelaskan tentang mamalia, di mana hewan yang beranak kebanyakan menyusui anaknya. Hewan yang demikian disebut dengan mamalia. Itu berarti kalimat utamanya masih ada di awal, yaitu menceritakan tentang hewan mamalia. Berarti nomor 2A. Lanjut ke nomor 3. Jawaban pertanyaan berikut terdapat pada teks di atas kecuali. Ingat di sini ada kata kecuali, berarti kita cari yang salah ya. Untuk yang A, disebut apakah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Di sini ada jawabannya ya. Hewan yang demikian disebut mamalia. Hewan yang B, hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Nah, di sini sudah dijelaskan yang melahirkan itu apa aja. Berarti ada nomor yang C, adakah hewan mamalia yang hidup di air? Di sini ada pula hewan mamalia yang hidup di air, berarti ada. Berarti jawabannya adalah yang D, yaitu mengapa hewan mamalia bisa hidup di air. Di paragraf ini tidak ada penjelasannya, seperti itu. Lanjut nomor 4. Bagian awal dari sebuah teks investigasi adalah saat kita membuat teks investigasi itu hal awal yang dibuat tentunya adalah judul laporannya. Kita buat judul dulu. Lanjut nomor 5. Berikut ini kegiatan yang bisa dilakukan untuk menyusun laporan investigasi kecuali ada kata kecuali, berarti yang salah. Investigasi itu adalah laporan sesungguhnya nyata, berarti yang salah adalah mengarang. Karena di dalam mengarang itu di situ ada hal-hal yang tidak benar seperti itu. Lanjut nomor 6, bagian akhir lah, ada kata akhir dari laporan investigasi berupa kesimpulan seperti itu. Nomor 7, teks laporan investigasi ditulis berdasarkan, nah tadi Bu Juli sudah bilang, yaitu berdasarkan fakta atau hal yang sejujurnya, yang benar. Nomor 8, isi laporan investigasi merupakan hasil dari, jadi dalam membuat investigasi itu adalah hasil dari penelitian dan pengamatan. Oke, penelitian dan pengamatan. Lanjut nomor 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Deskripsi itu adalah karangan yang menceritakan tentang objek. Seperti itu. Jadi deskripsi dari suatu objek atau benda. Lanjut nomor 10. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang investigasi. Tadi Bu Juru udah bilang ya, investigasi itu adalah laporan hasil penelitian. Jadi penelitian yang berupa fakta, jadi hal yang sebenarnya. Nah, itu tadi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Lanjut ke untuk pelajaran IPA. Nomor 1, tujuan hewan berkembang biak adalah, kenapa hewan itu berkembang biak, yaitu untuk melestarikan keturunannya supaya hewan tersebut tidak punah atau hilang. Nomor 2, berikut ini contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar. Nah, Juli punya hafalan. Di sini ada kata ovipar. O berarti bulat, telur berarti dia bertelur. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Angsa, itik, dan kata. Kalau yang A ini salah karena ada ular. Ular itu ovovivipar. Yang B salah karena ada kelinci. Kelinci itu beranak. Yang D salah karena ada kera. Kera itu juga beranak atau vivipar seperti itu. Nomor 3. Langsung ke sini enggak ya? Hewan ini berkembang biak. Oh, berarti ciri-cirinya. Oke.
Di sini kata makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk, akan tetapi makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Oh, berarti di dalam tubuh induknya itu sebenarnya ada telur, kemudian dia akan luruh dan keluar. Nah, itu namanya adalah ovovivipar, bertelur beranak, seperti itu. Nomor 4. Berikut ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, mengalami pembuahan eksternal atau di luar. Jadi setelah telur itu keluar, makanya induknya akan membuahinya di luar. Itu adalah contoh dari hewan ikan dan katak. Nomor 5. Perkembangbiakan pada hewan secara kawin diawali dengan pembuahan. Hasil pembuahan ini disebut jadi membuahi, berarti sigot, atau hasil dari pembuahan itu dinamakan dengan sigot. Nomor 6. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tadi Bu Yuli sudah menjelaskan bertelur, berarti kan bulat, berarti O kan bulat ya, kayak telur, berarti ovipar. Nomor 7. Setelah bertelur, hewan-hewan tersebut mengerami telurnya hingga menetas. Berarti bertelur dulu, terus digerami hingga menetas. Berarti itu adalah pembuahan di dalam, namanya internal. In itu di dalam. Nomor 8. Titik-titik adalah calon individu baru. Itu adalah embrio. Embrio adalah calon dari individu baru. Lanjut nomor 9. Melalui cara apa sajakah perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Ada 3 ya nak, yaitu membelah diri, kemudian pertunasan, yang ketiga adalah fragmentasi. Kalau tulisannya Bu Yuli kurang bisa dibaca, nanti bisa didengarkan lewat suara dari Bu Yuli nggih. Lanjut nomor 10. Dengan cara apakah hewan-hewan berikut ini berkembang biak? Oh, ternyata berikut, tapi di sini nggak dimunculkan ya nak, hewan apa aja, berarti nomor 10 bonus. Oke. Demikian sedikit pembahasan dari Bu Yuli. Sementara Bu Yuli membahas 3 mapel dulu, untuk yang lainnya kita sambung lain waktu. Silahkan anak-anak nanti dengarkan penjelasan dari Bu Yuli, kemudian silahkan ditulis di LKS kalian sesuai dengan penjelasan dari Bu Yuli. Sekian dari Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak hebat.